A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Pri Agung Dana Rahmanto. Saya adalah dosen atau pengajar di Politeknik Kesehatan YBA Bandung, yang kali ini akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran yang akan digunakan sebagai persyaratan sertifikasi dosen Smart Dosen tahun 2023. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan menggunakan metode DIA atau kepanjangan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada pada program studi rekam medis dan informasi kesehatan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum, serta dijelaskan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman merupakan mata kuliah inti program studi yang menjadi dasar berpikir logis dengan penerapan konsep algoritma yang baik dalam penyelesaian masalah. Apa saja yang akan diajarkan pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman? Yang pertama, akan diajarkan tentang konsep atau cara berpikir tentang algoritma dan pemrograman. Konsep algoritma ini akan dijelaskan pada awal dan akan menjadi landasan mahasiswa untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian akan dijelaskan juga tentang tipe data, flowchart, branching atau percabangan, juga akan dijelaskan tentang looping atau pengulangan, rekursif, larik atau array, sorting, searching, dan yang terakhir adalah metode greedy. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini sebagai berikut. Pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, menerapkan konsep algoritma meliputi konsep untuk menerapkan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Menerapkan konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain berbasis komputer. Mampu bekerja dalam tim, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, berinovasi dalam pekerjaannya, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Selanjutnya, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data yang menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selanjutnya, mampu menulis kode dengan prinsip sesuai dengan guideline dan best practice, dan mampu mengimplementasikan program secara terstruktur. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain sebagai berikut. Mampu menentukan algoritma dalam penyelesaian masalah secara mandiri, mampu menerapkan konsep algoritma dan tipe data menggunakan bahasa pemrograman, mampu memecahkan masalah dengan menggunakan flowchart, mampu menentukan struktur branching dalam penyelesaian masalah secara bertanggung jawab, mampu bekerja sama untuk memecahkan masalah menggunakan looping yang didokumentasikan ke dalam program secara terstruktur, mampu menerapkan teknik rekursif secara mandiri untuk menyelesaikan masalah, mampu menerapkan larik untuk memecahkan masalah pada matriks, mampu bekerja memecahkan masalah sorting secara berkelompok dan berinovasi dalam pekerjaannya, mampu menentukan teknik pencarian menggunakan algoritma yang benar, dan yang terakhir, mampu menerapkan metode greedy dalam menyelesaikan masalah.
Sistem pembelajaran pada mata kuliah algoritma dan pemrograman terbagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus berupa sistem pengajaran secara langsung melalui tatap muka, sedangkan asinkronus sistem pengajaran secara tidak langsung melalui penugasan dan diskusi kelompok. Pada mata kuliah kali ini, digunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui tatap muka atau melalui saluran daring, yaitu Zoom dan Google Classroom. Durasi pembelajaran pada mata kuliah ini sebanyak 16 pekan, terbagi menjadi 7 pekan utama sebelum UTS, dilanjutkan dengan ujian tengah semester atau UTS, dilanjutkan 7 pekan selanjutnya setelah UTS, dan diakhiri dengan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajarannya disesuaikan dengan materi yang diberikan. Misalnya, sebelum UAS menggunakan metode diskusi kelompok dan studi kasus berupa pembuatan program yang akan dikerjakan mahasiswa secara berkelompok. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sinkronus berupa tatap muka atau menggunakan tools web conference seperti Zoom, Google, dan Google Meet. Dan menggunakan juga metode asinkronus berupa diskusi melalui WhatsApp Group, diskusi melalui Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi dan mengerjakan penugasan secara mandiri. Sedangkan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah algoritma dan pemrograman dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, akan dilakukan dengan cara penugasan. Penugasan dilakukan sebanyak 6 kali dan tugas besar dalam bentuk diskusi kelompok sebanyak 1 kali. Selain itu, juga ada kuis sebanyak 2 kali, UTS sebanyak 1 kali, dan UAS sebanyak 1 kali. Hasil-hasil tersebut akan dilakukan pembobotan untuk menentukan nilai akhir mahasiswa. Pembobotan dilakukan sebagai berikut. Kuis dengan bobot 10%, penugasan dengan bobot 30%, partisipasi aktif dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 20%. Sehingga bobot total penilaian sebanyak 100%. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus melalui tatap muka dengan media daring Zoom. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman, kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terima kasih teman-teman kelas 3D ya. Terima kasih. Hari ini kita alhamdulillah berjumpa di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini adalah pertemuan pertama, betul ya? Pertemuan pertama yang awalnya saya agendakan secara offline, tapi kebetulan karena ada acara supaya tidak terganggu dan mengganggu acara di kampus, jadi pertemuan kali ini saya agendakan secara online. Insya Allah pertemuan ke depan saya akan agendakan secara hybrid. Maksudnya apa? Ada yang online, ada yang offline ya. Nanti kita akan agendakan. Oke, di pertemuan kali ini kita intinya adalah kenalan dengan mata kuliah yang akan kita pelajari. Juga mungkin saya berkenalan dengan teman-teman, makanya saya minta tolong teman-teman untuk mengaktifkan kamera, karena mungkin belum pernah diajar saya. Udah pernah? Ada yang udah pernah diajar saya? Ngacung? Bisa ngacung, teman-teman? Belum ada? Kayaknya pada baru ya? Pada baru ya? Biasanya saya mata kuliahnya semester 6 soalnya. Nanti akan ketemu saya insya Allah di semester 6 lagi. Oke, hari ini kita akan pelajari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum saya mulai, saya mau nanya ke teman-teman, ada yang sudah pernah belajar tentang algoritma? Kalau sudah, atau gini, teman-teman bisa tulis di chat, sudah pernah belajar tentang algoritma atau belum? Atau minimal pernah baca buku atau baca-baca. Boleh di chat, sudah, belum, sok. Saya tunggu di kolom chat ya. Di chat nih, di nah, sok. Kalian chat
Udah pernah atau belum gitu ya. Supaya saya bisa mendelivernya dengan bahasa yang pas gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari teman-teman. Nama mata kuliahnya adalah algoritma dan pemrograman. Mungkin agak asing bagi teman-teman gitu ya. Tapi jangan khawatir, kita akan belajar secara pelan-pelan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Pri Agung Dana Rahmanto. Kalian bisa panggil saya Pri atau Pak Agung. Saya biasanya panggilnya Pak Pri Agung gitu ya. Saya mengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Biasanya ini TIK 3. Ini TIK 3 betul ya? TIK 3 ini adalah rangkaian dari mata kuliah TIK. Dari TIK 1, TIK 2, 3, 4 nanti mungkin jaringan, 5 itu ada basis data, 6 ketemu saya lagi biasanya gitu ya. Baru selesai gitu ya. Nah, mata kuliah TIK ini sebenarnya berkesinambungan. Di mata kuliah TIK 3 ini juga yang nanti kalian akan gunakan bekal sebagai penunjang di TIK 4, 5, dan 6 nanti gitu ya. Jadi harapan saya, jika nanti teman-teman ada hal-hal yang kurang jelas atau yang harus ditanyakan ke saya, silahkan teman-teman tanyakan ke saya gitu ya, supaya nanti di mata kuliah selanjutnya teman-teman tidak terlalu kesulitan. Nah, hari ini saya hanya mau menjelaskan apa sih itu algoritma gitu ya. Kan tadi kalian bilang agak serem tuh ya, makhluk ini tuh agak menyeramkan Pak gitu ya. Goib saya juga nggak tahu Pak ini makhluk apaan gitu ya. Nah, kita akan kenalan. Kenapa? Jadi ginilah gampang logikanya. Kalau kalian saya suruh buat misalnya teman-teman tolong buatkan nasi goreng gitu ya. Tapi nggak tahu nasi goreng itu wujudnya kayak gimana. Ya kan buatnya akan salah ya. Gitu ya. Jadi supaya buatnya benar, kalian harus kasih tahu ini loh nasi goreng, ada nasinya, ada lauknya, ada telurnya, ada kerupuknya, wujudnya kayak gini. Ada bentuknya warna merah, warna hitam, ada yang nggak pakai kecap. Nah, itu nasi goreng. Nah, kalau sekarang di titik ini saya bilang kalian, tolong buatkan algoritma, kan mumet juga ya. Apaan Pak algoritma? Saya juga nggak ngerti. Nah, supaya bisa, makanya saya perlu menjelaskan apa sih itu algoritma gitu ya. Yang akan saya jelaskan dengan bahasa sederhana ya. Secara teoritis kalian mungkin bisa ulik di buku atau di jurnal, itu lebih lebih teoritis gitu ya. Saya akan jelaskan algoritma ini dengan bahasa sederhana yang mungkin kalian mudah untuk menangkapnya. Itu dulu ya teman-teman ya. Setuju ya? Oke. Soalnya kalau saya jelaskan pakai bahasa jurnal, nanti kalian keburu ilfil gitu ya. Aduh, ilfil saya Pak. Males lah gitu ya. Oke, kita mulai. Kita mau belajar algoritma. Nah, algoritma ini secara teoritis itu lekat dengan kata logika, teman-teman. Logika itu maksudnya apa sih? Logika itu berarti sesuatu yang masuk akal dan masuk nalar manusia. Kita ngomong manusia ya, karena kita hubungannya sama manusia. Oke, yang masuk akal itu gimana? Maksudnya gini. Kalau masuk akal itu gini, misalnya buat coba jelaskan saya langkah-langkah sampai kampus. Oke, langkah sampai kampus saya ganti baju, keluar rumah, nyegat angkot. Kalau angkotnya ada, saya naik. Kalau nggak ada, saya pesan Gojek. Saya sampai kampus, saya masuk gerbang, selesai. Itu kan langkah-langkah logis ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang nggak logis gimana? Oke, saya ganti baju, keluar rumah, saya nyegat angkot. Kalau angkotnya ada, saya naik angkot. Kalau nggak ada angkotnya, saya terbang Pak ke sana, gitu ya. Sampai kampus, saya masuk kampus. Nah, terbang itu kan nggak logis ya. Nah, gimana terbang? Dan kita kan bukan burung, ya. Nggak masuk naik pesawat. Masa ya dari rumah naik pesawat, kan nggak logis juga ya. Nah, gitu ya. Jadi logika ini maksudnya sesuatu yang akan kita paparkan bisa diterima manusia, gitu ya. Bisa diterima akal sehat kita, gitu ya. Oke. Nah, logika ini berasal dari bahasa Yunani. Oke, yang artinya eh, ilmu gitu ya. Logos yang artinya ilmu. Logika itu logos artinya ilmu, gitu ya. Nah, sedangkan algoritma ini ternyata beberapa referensi yang saya baca ternyata ini bukan buatan orang bule, teman, bule lagi. Buatan orang Amerika atau Eropa atau orang mana gitu ya. Bukan. Ternyata dia buatan atau temuannya orang Arab, ilmuwan Islam gitu ya. Namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Hawarizmi. Bukunya namanya Al-Jabar wal Muqabalah, gitu ya. Ada yang pernah dengar Al-Jabar? Tadi di kelas sebelumnya ada yang pernah dengar Al-Jabar? Pernah Pak? Masjid? Bukan, itu careless. Maksud saya
pernah dengar aljabar di mata pelajaran apa? Nah, itulah. Ada pernah dengar nggak, Sok? Matematika, Pak. Matematika, Pak. Pernah, Pernah, Pak. Wajib. TKD, matematika. Ya, kayaknya kalian pada membekas banget matematikanya. Jadi entah kenangan baik atau kenangan buruk dengan aljabar ini saya kurang paham juga ya. Mudah-mudahan sih kenangan baik gitu ya. Jadi ya saya harus minta maaf di awal gitu ya. Karena buku utamanya ada aljabar, mau ndak mau kita akan belajar yang namanya matematika. Tapi itu agak sedikit bad newsnya. Tapi good newsnya adalah ginilah teman-teman. Aljabar yang kita pakai adalah aljabar anak kelas 1 SD dan 2 SD lah gitulah gampangnya. Ngerti ya maksud saya? Tambah-tambahan kurang-kurangan ya masa ndak bisa gitu. Nggak ada sin cos tangan itu ndak ada ya. Akar pangkat 5 walah nggak ada itu mah nanti aja ya. Kita belajarnya ya tambah-tambahan 1 tambah 2 1 tambah 3 gitu ya. Pak, kenapa sih belajar aljabar? Gini teman-teman. Angka-angka itu adalah salah satu benda atau cara yang paling logis. Ngerti ya? Saya bilang 1 tambah 1, secara umum manusia akan jawab 2. Setuju? Fahrul jawab 2, Noviana jawab 2, Alvina pasti jawabnya 2 gitu ya. 1 tambah 1, 2. Komputer pun mengartikan hal-hal yang sama. Saya berikan komen 1 tambah 1, dia akan kerjakan 2 gitu ya. Beda kalau saya bilang gini ya. Hari ini udaranya panas. Nah, ini beda ya. Coba. Hari ini udaranya panas. Kalian ngerti nggak? Panasnya itu seberapa panas? Saya bilang panas 37 derajat, orang Arab bilang sejuk. Ya. Saya bilang panas sama orang Alaska, kebakar sama dia. Orang biasa tinggal 0 derajat, kasih 37 derajat, kebakar kayaknya. Ya. Jadi kalau saya bilang gitu kan nggak logis gitu ya, nggak bisa masuk, bukan nggak logis ya, tidak nyampe satu persepsi gitu ya. Tapi ketika saya bilang suhu udaranya saat ini 37 derajat, orang pasti setuju, ya udah 37 derajat, segitulah 37 derajat. Gitu ya. Ya, tidak terbantahkan. Nah, si aljabar ini kita gunakan untuk melogiskan hal-hal itu. Ngerti ya? Makanya bukan utamanya, tapi hanya untuk tools untuk melogiskannya. Supaya tidak terbantahkan saya sama persepsinya Najwa gitu ya. Akan beda. Kalau pakai angka jadi sama. Nah, gitu lah ya. Makanya saya bilang ya pelajaran kelas 1 kelas 2 lah, bukan SMA ya. Nggak ada faktorial mungkin ada, tapi ya nanti lah ya. Tapi nggak ada yang serem-serem banget itu nggak ada. Ya. Oke. Nah, kita lihat sini lagi ya. Nah, si Al-Khawarizmi ini kalau orang bule kan agak susah nyebutnya ya. Jadi Al-Khawarizm gitu, Al-Khawarizm lah gitu ya. Akhirnya mengalami, menurut buku saya yang saya baca, mengalami pergeseran. Jadi namanya algoritma. Sampai Indonesia jadi algoritma gitu ya. Orangnya sih itu juga gitu ya. Jadi ini ilmu lama gitu ya, yang diadopsi untuk zaman sekarang intinya gitu. Artinya apa sih Pak algoritma itu? Gampangnya gini lah. Kalian mau baca ini boleh ya, tapi saya artikan gini lah. Algoritma itu intinya adalah penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah ya dengan sistematis atau terurut gitu ya, dengan bahasa yang logis. Udah 3 itu aja. Dia tuh tentang penyelesaikan masalah, nyelesain masalahnya dengan cara yang terurut. Kayak tadi tuh saya bilang, saya mau ke Apikes, itu kan ngurut ya. Dari ganti baju, keluar rumah, nyegat angkot, nyampe, bayar angkot, turun, itu kan ngurut ya. Dan itu logis, bener ya? Itu kan bisa diterima manusia ya. Nah, berarti itu aja, nyelesain masalah, kemudian terurut, logis, selesai. Gitu ya. Nah, versi panjangnya kalian bisa cerita lah di situ. Bla 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 bla. Tapi versi pendeknya itu. Nah, pertanyaan saya sampai di titik ini, apakah yang punya masalah itu atau penyelesaian masalah itu hanya bisa dilakukan oleh komputer? Nah, gimana? Ayo. Ada bisa jawab siapa nih? Nurhaliza. Apakah penyelesaian masalah itu hanya bisa dilakukan oleh komputer? Atau orang-orang pun bisa kok nggak pakai komputer gitu? Orang-orang pun bisa. Orang-orang bisa. Oke, Asep. Gimana menurut Asep? Bisa dilakukan orang-orang atau harus pakai komputer, Pak? Gitu. Asep, punten, nggak ada suaranya. Apakah soundnya nggak berfungsi?
Kayaknya nggak kedengeran ya? Nggak apa-apa, Sep. Nggak apa. Yang Muhammad Holi, ini panggilan siapa? Muhammad Holidina. Alam, Pak. Oh, Alam, oke. Alam. Alam, menurut Alam gimana, Alam? Tadi makasih Asep, ada tadi Nurhaliza sama Alam sekarang. Ya, tidak harus komputer, manusia juga bisa bisa ini. Sebentar ya. Oke. Nah, terima kasih ya. Tadi ada 3 teman yang sudah mencoba menerangkan. Jadi di titik ini kalian bilang semua bisa Pak, nggak harusnya komputer yang menghasilkan solusi. Oke. Berarti apa? Berarti jangan selalu disangkutkan algoritma dengan program komputer, gitu maksud saya. Jadi ini memang dua hal yang berbeda, teman-teman. Tidak semua algoritma itu untuk komputer. Komputer itu hanya salah satu yang menjalankan algoritma. Kalian punya masalah? Pak, saya hidup saya mah nggak ada masalah. Kayaknya nggak mungkin ya. Saya mah lempeng, Pak, gitu. Ya nggak mungkin juga, gitu ya. Eh, Bahkan kalau saya bilang nih, yang paling jago algoritma itu adalah emak-emak. Gitu, karena banyak masalahnya. Oke, belum masalah sama anak lah, suami, tetangga. Wah, belum masak. Oh, kan banyak ya. Ya. Jadi sebenarnya mamah kalian itu jago banget algoritma. Nanti saya ceritain kenapa mamah kalian itu jago algoritma ya. Cuman nggak disebut algoritma. Kalau disebut algoritma ngeri. Wah, mama mau jalankan algoritma. Waduh, mama sadis nih. Ya, kan nggak gitu ya. Oke, jadi saya mau memberi pemahaman teman-teman bahwa algoritma itu bukan selalu yang berhubungan dengan komputer. Dah, gitulah ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Kok nggak berhubungan komputer? Yang kanan nih. Sini ya, kelihatannya. Ini ada 2 gelas, teman-teman. Gelas A isinya teh, gelas B isinya kopi. Saya kurang kerjaan. Maunya kopi di gelas B, pindah ke gelas A, teh di gelas A, pindah ke gelas B, ditukar gitu ya. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, sok pikirkan gimana caranya. Sok, yang bisa boleh ngacung. Nanti saya masukkan. Ya, boleh raise hand, nggak apa-apa. Ini mah ceritanya. Pakai yang cara konyol asal masuk logika boleh gitu ya. Pakai cara primitif boleh juga, bebas lah ya. Nah, sok. Ditambah gelas baru, Pak. Ada Nah, gelas Sidik. lagi. Sidik dulu ya. Sidik gimana, Sidik? Jadi yang gelas B-nya itu di ke gelas C-in, gelas yang baru. Terus Terus gelas yang A itu di ke gelas B-in. gelas A, gelas B, terus yang tadi di gelas baru dipindahin ke gelas A gitu ya. Iya, Pak. Oke, makasih Sidik. Ini salah satu, itu baru salah satu solusi ya teman-teman ya. Sidik sudah memberikan kita gambaran salah satu solusi. Pak, mungkin ada yang punya lagi. Nah, tadi Sidik bilang tambahin 1 gelas baru, Pak. Nah, silakan. Alvina, tadi kayaknya open mic nih kayak. Iya Sama Pak, Citra. kalau menurut aku eh, mungkin si gelas B yang isi kopi itu bisa dibuang, terus yang isi tehnya dipindahin ke gelas B, lalu yang gelas A-nya buat kopi baru. Oh iya ya, oke. Boleh kalau punya kopi. Kalau nggak punya stok kopi agak jadi masalah ya. Kopinya tinggal sesendok. Berarti harus beli dulu ke warung. Nah, iya ya, ya nggak apa-apa. Itu kan masuk akal ya, nggak apa-apa. Tapi boleh lah usahanya gitu ya. Oke, tadi ada 2 ya, ada Alvina atau Citra tadi? Dua-duanya lah, Alvina Citra sama Sidik ya. Oke, teman-teman, solusinya macam-macam. Tapi pasti ada urutannya. Tadi lihat nggak si Sidik dan Alvina dan Citra bilang itu ada urutannya. Pak, ambil gelas baru, pindahin ke gelas baru, isinya pindahin ke gelas yang B, yang dari gelas baru pindahin ke gelas A. Itu kan urutan ya. Yang Alvina Citra pun sama, ditumpahin dulu, pindahin, buat lagi, tuangin. Nah gitu ya, itu kan urutan. Berarti algoritma juga ya. Oke, jadi maksud saya, pemecahan masalah itu macam-macam teman-teman. Tidak hanya satu. Yang penting solusinya dapat dan masuk akal, gitu ya. Kalau saya mau tambah misalnya, saya punya solusi lagi. Saya tambahin 2 gelas, boleh nggak? Boleh ya, 2 gelas. Jadi tehnya saya pindahin ke gelas C, kopinya saya pindahin ke gelas D, dari gelas D saya pindahin ke gelas A, dari gelas C saya pindahin ke gelas B. Boleh? Boleh ya, itu kan solusi juga ya. Oke, jadi macam-macam solusinya. Nah, ini yang disebut dengan algoritma, teman-teman. Semudah ini sih. Ada urutannya, terus menghasilkan solusi. Selesai, gitu ya. Kalau
kenapa sih harus terurut gitu ya? Kan pertanyaannya kenapa harus terurut? Karena gini lah. Ini kan ada urutan ya. Kenapa harus terurut? Algoritma ini harus bisa menjadi solusi umum. Orang Indonesia yang baca ini ya ini kan algoritma ya. Ini urutan ya. Orang Indonesia yang melakukan urutan ini pasti akhirnya isinya tertukar, ya. Betul ya? Ini kalau dikerjain sama orang-orang pasti isinya ketukar. Setuju ya? Kalau orang Zimbabwe yang ngerjain ini ketukar juga nggak? Ketukar juga ya. Mau orang Itali mau ngerjain ini ketukar juga, tapi dengan bahasa Itali gitu ya. Jadi sebenarnya ini solusi umum yang dilakukan siapa aja hasilnya begitulah, gitu ya. Jadi algoritma itu mudah dipahami, kalau dijalaninya pasti solusinya sama, gitu ya. Dan dia harus yang efektif. Kalau tadi saya bilang nambahin 2 gelas boleh, kalau nambahin 100 gelas boleh nggak? Ya boleh sih Pak, tapi repot aja. Ya jangan lah kok kerepotan gitu. Nambahin 10 juga udah repot, ini 100 ya jangan. Nah gitu ya. Ya nanti ada ketentuan-ketentuan algoritma tuh harus seperti apa sih gitu ya urutan-urutannya. Nah itu ya. Oke. Ini adalah slide terakhir teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri. Nah, tapi saya jadi penasaran nih. Sambil saya siapin absen, saya minta tolong teman-teman ya. Tadi kan saya udah menjelaskan ya dari awal algoritma, kemudian ciri-cirinya, kemudian cara berpikir input proses output, kemudian ada bahasa pemrograman, dan lain-lain. Ini pengen nanya aja saya sebagai evaluasi dan sebagai bahan untuk mengembangkan di pertemuan berikutnya. Dari range 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai yang bisa kalian pahami? Kalian pahamnya di nilai berapa sih? Sok tulis di kolom chat. Saya sambil siapin absennya ya. Nah, silakan. Berarti harus ada 17 orang yang ngechat. Nah, silakan. Nah, stop. Chat saya, kalian pahamnya di angka berapa? 1 sampai 10. Oke. 8 boleh, 9 boleh. Satu jangan 1 banget lah ya. Masa kalian nggak paham banget? Kalau 1 kayaknya sih enggak lah ya. Dari wajah-wajahnya sih nggak 1 banget sih kayaknya. Mudah-mudahan saya benar. Ya sok tulis lah. Silakan saya tunggu ya. Semuanya sok tulis. Saya tunggu. Ini kelas D ya, sambil saya siapin absennya ya. Kelas D. Oke. Oh iya ya. Sok yang lain. Alhamdulillah nggak ada yang 1 lah ini ya. Silakan. Oke. Ya, pengen tahu aja. Takut saya terlalu cepat atau saya terlalu lambat ya. Oke, kalau rata-rata 8 ya 7,5, 8 sih alhamdulillah. Sok, yang belum tulis ya sambil saya absen. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Ini apa? Farera. Ya, Farera nanti saya absen ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman yang saya ampu. Semoga dapat memberi gambaran tentang kinerja pengajaran khususnya mata kuliah algoritma dan pemrograman di program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Politeknik Kesehatan YBA Bandung. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen Smart Dosen tahun 2023. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tim Politeknik Kesehatan YBA Bandung, rekan dosen sejawat, dan rekan mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.